Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih, senang sekali hari ini Bu Anita bisa berjumpa lagi dengan anak-anak pada pelajaran IPA. Kali ini kita masih belajar tema 5 subtema 1. Materi yang akan kita pelajari adalah siklus hidup hewan. Anak-anak, siklus hidup hewan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah siklus hidup tanpa metamorfosis, dan yang kedua siklus hidup dengan metamorfosis. Kita pelajari dari yang pertama, siklus hidup tanpa metamorfosis. Tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang bentuk struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Hewan tersebut dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis. Jadi, hewan yang tidak bermetamorfosis itu bentuk tubuhnya sama dari ketika masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Contoh hewan yang tidak bermetamorfosis antara lain kucing, ayam, ikan, dan burung. Kucing, coba kita perhatikan ya. Bentuk tubuhnya sama dari saat kucing itu masih kecil hingga dewasa. Dimulai dari anak kucing, kemudian kucing muda, dan kucing dewasa. Kemudian ada ayam. Kita perhatikan dari telur, kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa itu kemudian bertelur kembali, kemudian telurnya menetas, begitu seterusnya. Lalu ada ikan. Siklus hidup ikan dimulai dari telur, kemudian telurnya menetas menjadi ikan muda dan ikan dewasa. Selanjutnya adalah burung. Dimulai dari telur yang menetas, burung muda, dan burung dewasa. Sekarang kita akan belajar siklus hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah perkembangan pada hewan yang mengubah bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Hewan yang mengalami metamorfosis ketika lahir memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan induknya. Hewan-hewan ini akan menyerupai induknya setelah mengalami beberapa perubahan bentuk. Jadi, hewan yang bermetamorfosis itu ketika lahir bentuknya berbeda dengan induknya. Jadi, dia akan berkembang, kemudian akan mirip dengan induknya setelah mengalami beberapa perubahan bentuk. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah metamorfosis kupu-kupu. Berawal dari telur menjadi ulat, kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Coba diperhatikan bentuknya dari telur, lalu menjadi ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Bentuknya benar-benar berbeda. Ya, bisa dipahami ya, Nak ya. Selanjutnya adalah katak. Dimulai dari telur, lalu menjadi kecebong tanpa kaki,
selanjutnya kecebong berkaki, setelah itu tumbuh menjadi katak berekor, kemudian menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa ini kemudian bertelur kembali dan begitu seterusnya. Kemudian ada nyamuk. Metamorfosisnya dimulai dari telur nyamuk, lalu larva atau jentik-jentik nyamuk, pupa, dan nyamuk dewasa. Sekarang kita belajar metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian yang belum terbentuk, misalnya belum memiliki sayap. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung, kecoa, dan belalang. Capung, metamorfosisnya dimulai dari telur, nimfa, lalu menjadi capung dewasa. Bisa dilihat perubahan bentuknya ya. Selanjutnya adalah kecoa. Dari telur, nimfa, menjadi kecoa dewasa. Nah, kecoa dewasa ini kemudian bertelur kembali, telur menjadi nimfa, dan menjadi kecoa dewasa lagi. Begitu seterusnya. Lalu ada belalang. Dimulai dari telur, nimfa, selanjutnya menjadi belalang dewasa. Nah, belalang dewasa ini yang betina kemudian bertelur kembali. Nah, kemudian nanti nimfa dan menjadi dewasa lagi. Begitu seterusnya. Nah, anak-anak, sekarang tugasnya adalah gambarlah tahapan metamorfosis kupu-kupu pada buku catatan IPA-mu masing-masing ya. Gambar yang Bu Anita tunjukkan di sini hanya contoh, anak-anak boleh menggunakan gambar yang lain yang lebih menarik. Jangan lupa gambarnya diwarnai. Setelah selesai, hasil karyamu itu difoto. Setelah difoto, upload pada link Google Form yang akan di-share oleh Bapak dan Ibu Guru. Bisa dipahami ya tugasnya? Sekian dari Bu Anita. Bu Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.